welcome back to Asmara Putri Garam Channel. Halo guys, kita malam ini mau nonton bareng-bareng sama kelompok berapa kita? Kelompok ya, kita kelompok 4. Jadi kita bikin konten itu mau nonton bareng, terus nanti di akhir kita mau review filmnya. Oke, kita sudah nyiapin semuanya jajan-jajanan. Oke guys, kita udah matiin lampu. Betul ya? A few hours later. OMG, ternyata Kak Nadia, Kak Depa, sama Kak Elsa penakut guys, sampai tutup muka, padahal yang lain nggak. Hihi. Lanjut nonton dulu guys. Time to worry of you. Jadi kita udah selesai nonton. Tadi kita nonton film kisah nyata. Judulnya itu The Nurse. Oh, jadi boleh Rani ceritain nggak tahu? Kita Rani mau ngomong dulu. Secara garis besarnya, pokoknya filmnya itu cerita tentang kisah nyata. Dia akan kisah nyata tentang kasus pembunuhan yang terjadi di rumah sakit yang melibatkan seorang perawat. Nah, perawatnya ini seorang laki-laki. Nah, kasusnya itu selalu ditutupi sama rumah sakitnya gitu. Padahal kasusnya lebih banyak. Waktu itu kan sampai 400 ya, tapi yang dia lakuin cuma 200. Dan di ceritanya itu juga dia itu cara membunuhnya dengan menggunakan insulin dan digoksin ya. Ya, dia menggunakan insulin dan digoksin. Itu adalah dua pembunuh maut yang membunuh manusia dalam beberapa jam aja efeknya. Dia mencampurkan itu di infus. Nah, motifnya sendiri kita nggak ada yang tahu karena dari kisah nyatanya pun si pelaku tidak memberitahu motifnya apa. Sampai sekarang tidak tahu motif tersebut itu apa. Cuman di jejak kriminal sebelum-sebelumnya, jadi dia pernah tinggal di kota yang berbeda-beda dengan pekerjaan yang tetap perawat, tapi di rumah sakit yang berbeda-beda. Dia itu dulu pernah punya masa lalu seperti menganiaya pacarnya, terus juga ya mantan pacarnya, terus dia juga punya trauma atas kepergian ibunya. Jadi mungkin kami di sini memikirkan apakah dia punya trauma terhadap sesuatu. Cuman tetap motifnya itu kami sendiri tuh nggak tahu. Jadi ketika kami nonton, kami tuh bingung, kenapa sih dia ini membunuh? Kenapa sih dia harus memakai insulin? Gitu loh. Jadi Kamu nanya. yang kami dapat hanyalah dia mengaku memang dia yang bunuh dan motif itu tidak jelas. Jadi kenapa namanya Good Nurse? Karena si perawat satu lagi, jadi dia ada 2 pemain. Perawat satu lagi itu Tokoh utamanya si Lauren. Nah, jadi si Lauren ini dia ini punya anak-anak ya kan ceritanya. Jadi kayak dan gitu. Nah, dia itu sebenarnya di akhir tuh kelihatan lah emosinya, dia tuh takut kalau anak-anaknya diapa-apain. Sementara anak-anaknya dekat sama si yang bunuh itu. Nah, karena juga si pembunuhnya ini namanya Charlie. Si Charlie ini dia itu membunuh tanpa menyentuh. Jadi kan disuntikin, jadi dia akan mati perlahan-lahan seperti itu. Jadi dia makin takut ya kan.
Kalau anaknya terancam. Terus belum lagi kan si Lauren ini punya sakit jantung ya. Iya. Terus si Charlie ini udah wanti-wanti gitu loh, misalnya tentang anakmu akan baik-baik sama aku, kalau kamu butuh apapun itu aku bantu. Dia selalu mengiyakinkan si Lauren ini, padahal si Charlie ini memang ada niatan, mungkin niatannya baik sih. Iya, kayaknya dia suka sama si Lauren itu ya. Iya, mungkin niatannya baik. Jadi dia itu sebenarnya baik, memang benar-benar baik sama si Lauren itu, tapi karena Lauren sudah tahu kasus-kasus yang pernah dialami sebelum dan sekarang, jadi itu yang bikin Lauren tuh bersikap aneh, lebih ketakut sih kayak gitu. Jadi tapi di akhir film dia itu mengakui kesalahan itu atas permintaan si Lauren untuk ayo ngomong jujur, ayo sebutkan nama-nama yang kau ingat kayak gitu. Jadi pasien-pasien di rumah sakit terakhirnya itu meninggal memang karena disuntikan insulin. Jadi sebelumnya itu detektif itu udah ngomong sama si Charlie, tapi Charlie-nya tuh kayak ada trauma ya, Charlie-nya tuh gak mau jawab. Dia gak mau ngasih tahu kenapa motif dia membunuh. Tapi ya itu dengan cara detektifnya itu manggil Lauren, jadi Lauren yang ngajak ngomong, ya akhirnya dia ngomong kalau dia tuh udah membunuh sebanyak 29 orang, tapi dia gak ngasih tahu sih motifnya apa. Sampai sekarang juga kita nggak tahu ya, sampai film tadi nggak tahu, dan ternyata itu kisah nyata juga nggak tahu alasannya apa. Dan itu setiap dia kan dia pindah-pindah rumah sakit terus. Karena namanya juga rumah sakit ya, takut instansinya bermasalah, namanya instansinya, jadi rumah sakit menutup kasusnya. Jadi dia cari kerja di rumah sakit yang lain, ya sama hal yang dilakukannya seperti itu juga. Jadi diterima juga karena rumah sakit lain ini tidak tahu kasus-kasus sebelumnya, karena ditutupi oleh rumah sakit sebelumnya kayak gitu. Jadi kalau ada keanehan-keanehan sedikit, nah baru di situ pihak rumah sakit yang dia kerja di tempat itu langsung mengeluarkan si Charlie itu, begitu. Jadi tanpa tahu dulu sebelum tercemar udah dikeluarin, jadi lanjut ke rumah sakit yang selanjutnya gitu. Ya itu, jadi detektifnya juga mungkin biar memutus korban dari ada korban lagi. Jadi ya dicari tahu apa penyebabnya dan kenapa, soalnya karena matinya itu emang mendadak. Misalnya kayak tadi itu apa ya sih, itu cuma patah tulang ya kayak si Kelly cuma si Kelly itu dia cuma patah tulang patah leher doang, tapi malamnya langsung meninggal. Ternyata pas dicari tahu udah ada keanehan-keanehan, ya udah terungkap ternyata emang dia memasukkan insulin ke dalam infus gitu. Oke, kita lanjut review ya. Kita lihat cerita-cerita nih tadi ya, saya sedikit lah. Jadi kita review gimana menurut teman-teman, apakah filmnya worth it dalam durasi tadi 2 jam ya? Kurang lebih 2 jam. Terus menurut teman-teman itu gimana? Terlalu membosankan kah atau terlalu lama? Kalau menurut saya, dia tuh kita penasaran nih karena judulnya Good Nurse tapi kok ada pembunuhan. Itu menarik sih yang pertama. Tapi semakin lama yang kita tunggu kayak ini thriller atau horor atau apa gitu. Kita nunggu. Saya pribadi agak kecewa ya karena tidak tuntas. Saya sendiri tidak tahu motifnya apa, mengapa dia memasukkan insulin dan lain-lain gitu. Itu sih kalau dari aku, cuman lebih ke kok penasaran, jadi gantung, jadi kayak gak jelas, jadi kesel nontonnya. Itu aja sih. Kalian ratingnya? Rating boleh lah 7,5. Masing-masing kasih rating lah ya. Iya dong. Siapa lagi? Mungkin Elsa. Jasa. Kalau dari Jasa kayak karena dia tadi bilang karena motifnya nggak terungkap. Jadi tentang kan, di mental sebenarnya tuh alasan dia tuh kayak apakah ada penyakit mentalnya, alasannya gitu. Kalau untuk ratingnya 7. Silakan Mbak Elsa. Atau aku deh aku. Kalau menurutku filmnya itu untuk 2 jam itu membosankan ya. Maksudku kan ada yang film lain yang bahkan sampai 3 jam dari awal itu udah asik nontonnya. Tapi kalau ini tuh kayak agak membosankan, terus alurnya terlalu panjang juga. Jadi bertele-tele. Jadi inti ceritanya tuh lama. Padahal dari tunggu-tunggu ternyata cuman akhirnya tuh gantung. Cuma dikasih tahu memang dia pelakunya, tapi motifnya tuh motifnya nggak tahu. Iya. Jadi kita kayak nunggu 2 jam ini agak sia-sia ya pemirsa. Emosi saya nontonnya. Maaf nih. Tapi kalau peran pemainnya bagus sih. Actingnya sih. Yang antagonisnya juga bagus ya. Jadi kita tuh kayak pas kita nonton tuh ngerasa kesel banget nih sama si Charlie yang si pembunuh ini, tapi nanti lihat ekspresi muka dia, kasihan dia kayak gitu. Ya. Ketika dia mau ditangkap polisi kita yang untuk sekali mukanya gitu loh. Itu deh. Rating dari 7 lah. Jadi siapa? Elsa. Kalau dari aku sih filmnya sebenarnya bagus intinya. Soalnya kayak bisa ada permasalahan nih, harusnya dibongkar, jangan ditutup-tutupin. Contohnya kayak rumah sakit tuh kayak tutupin, jadi akhirnya berlanjut. Jadi banyak korbannya. Kayak kasus yang sekarang sampai berapa bulan gak selesai. Kayak 6. Ini
Tapi ya itu sama dengan Kak Depa dan teman-teman yang membosankan. Ratingnya tapi bagus sih, bagus intinya. Ada pembelajaran untuk ada hikmahnya lah ya tetap. Oke. Oke, lanjut coba semuanya tadi. Kalau aku karena dari sisi alurnya tuh agak lambat ya, jadi kalau bisa ada jump scare juga lah ya kan, karena dia kan pembunuhan, tapi ya nggak paksa juga sih sutradaranya harus ada darah-darah, yang penting jump scare aja nggak sih. Jadi terus abis itu ratingnya kalau menurut aku 7, karena ada sisi positifnya itu pemainnya bagus, actingnya kan, sisi negatifnya itu alurnya agak lama gitu. Sama kurang jump scare. Walaupun nggak berani kali, walaupun agak takut, tapi kan namanya film thriller ya kan, atau yang bunuh-bunuh pasti kita menantikan. Tadi kami kira ada tusuk-tusukan pakai jarum apa gunting gitu. Iya. Nggak ada. Nggak ada ya? Ternyata yang kayaknya betul-betul nggak diubah-ubah sedikit ya biar seru. Oke, kita lanjut ke Rani. Ya kalau dari Rani, menurutku itu pas sebenarnya, karena ini genre-nya kan memang based on true events ya. Yeah. Jadi kayak mungkin sebelumnya ada yang pernah nonton Memories of Murder. Nah itu memang kisah film juga yang diangkat dari kisah nyata di Korea, pembunuhan Belanda di Korea, yang waktu itu juga belum terungkap pelakunya siapa, dan memang mirip gitu endingnya dengan seperti ini. Jadi kayak gantung, nggak tahu, iya nggak tahu pembunuhnya siapa, tapi memang di film itu benar diceritakan alurnya secara runtut, secara rinci, gimana cara polisi itu, detektif itu menyelidiki kayak gitu. Jadi menurutku kalau misalnya ini memang based on true events, itu memang udah pas seperti ini, karena dia harus dijelaskan secara rinci, secara runtutnya gimana. Dia bisa ketahuan itu mulai dari kasus yang ini loh, yang bikin curiga si polisi itu dari kasus ini loh gitu. Terus kayak untuk masalah thriller atau enggaknya, mungkin karena ini memang balik lagi tadi based on true events kan, nggak bisa dipaksakan harus yang seperti ini gitu, karena ini memang sesuai dengan kisah nyata. Jadi kalau menurut ini sudah pas. Memang sebenarnya Rani jujur tadi ngantuk banget. Tidur ngantuk banget karena memang ya kondisi capek juga, terus memang membosankannya itu yang dari tadi karena lama itu gitu. Cuman kalau misalnya dibalikan lagi dari genre-nya itu tuh memang ya udah pas seperti itu. Terus ya kalau misalnya rating tuh 7. itu dia lama karena 400 nggak sih pembunuhan Kayak gitu sih maksudnya, kan nggak satu-satu dia tunjukin ke kita. Tapi masuk akal sih ada bilang Rani, karena ini dia based on true ya. Iya. Jadi memang kalau gimana pun ceritanya pasti harus diceritakan. Iya, harus sesuai dengan Walaupun kita kesal dengan nggak jelas endingnya. Tapi mungkin rasa lama karena kita menantikan yang lebih tinggi. Iya, benar. Ekspektasi kita. Klimaks yang gimana banget ya Iya, kalau gitu filmnya. Tapi ya kita tunggu-tunggu, kayak klimaksnya cuman iya dia mengakui kalau dia membunuh udah gitu. Sih kayak semangat. Setelah 2 jam kita nonton. Tapi filmnya trending ya di Netflix. Iya, trending. 10 kalau. Jadi kita memilih film ini karena trending ya di Netflix. Dan judulnya juga menarik. Good Nurse. Oke, segitu aja dari kita review film Good Nurse. Jadi udah dengar dari masing-masing teman-teman yang ada di sini beserta pemberian rating. Jadi Buat itu yang mau nonton silakan. Ini trigger warningnya telat ya? Iya. Trigger warning ini spoiler alert-nya sangat tinggi. Sangat tinggi. Ini keluaran tahun berapa ya? Baru ya. Oh, tapi kisahnya tahun 2000-an. Iya. Tapi alur plotnya 2003. Iya. Latarnya di latarnya. Jadi kebanyakan emosi ya nontonnya tadi ya. Ini ke rumah sakit gak punya CCTV. Iya kan tahun 2000-an belum ada gitu ya kira-kira ya waktu itu. Siapa yang tahu ya kan? Nah, ya pokoknya gitulah. Yaudah, kita tutup. Oke. Oke. Makasih ya, Bye, teman-teman. Ketemu lagi di next